Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang orientalis, bahkan oleh bangsa Indonesia sendiri, dikatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Parsi dan Gujarat. Dan ini satu kekeliruan yang harus diperbaiki penulisannya. Ya, karena Islam di Indonesia ini datang sejak zaman sahabat Rasulullah SAW. Di Barus ditemukan banyak kuburan-kuburan kuno, dan diantaranya ada yang berbatu nisan, 5 berbatu nisan dari ratusan, mungkin sekitar 500 kuburan-kuburan kuno di Barus yang jelas kuburan-kuburan Islam. Nah, di situ ada 5 yang bertulisan, dan 1 sangat mengejutkan karena di situ ditulis namanya Syekh Rukunuddin, tiang agama yang sebenarnya nama beliau adalah Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, wafat pada tahun 48 Hijriah, berusia 102 tahun 2 bulan 20 hari. Jadi kalau dihitung-hitung beliau ini umurnya setahun lebih tua dari baginda Rasulullah SAW. Beliau lahir tahun 570 Masehi, sedangkan Rasulullah SAW lahir pada tahun 571 Masehi. Jadi lebih tua Syekh Rukunuddin setahun dari baginda Rasulullah SAW. Dan di atas sebuah bukit 2000 meter, kurang lebih di atas permukaan laut, ada satu kuburan kuno juga namanya Syekh Mahmud radhiyallahu anhu. Beliau itu justru dikatakan wafatnya pada tahun 44 Hijriah, yakni 3 tahun setelah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wafat, dan di zaman dinasti Islam waktu itu kekuasaan Islam masih di tangan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Artinya kuburan beliau itu ada ketika zaman sahabat, dan ini sangat mengejutkan karena membantah tulisan-tulisan yang telah beredar selama ini bahwa Islam masuk ke Indonesia itu di zaman perdagangan Islam dibawa oleh orang-orang Parsi dan Gujarat abad ke-13. Ini sangat disayangkan. Alhamdulillah negeri Barus ini sudah dikenal lama karena Fir'aun pun dikatakan mengambil kapur Barus, minyak kapur Barus, kemenyan, emas itu dari negeri Sumatera yang disebut Suwarna Dwipa. Jadi Sumatera ini disebut Pulau Emas, Suwarna Dwipa, dan pelabuhannya itu Barus atau disebut Fansur. Pelabuhan kuno yang sudah ribuan tahun dikenal oleh seluruh dunia. Dari sinilah nanti ulama-ulama Nusantara berangkat ke Timur Tengah untuk menimba ilmu. Makanya salah satu ulama besar di Aceh yang terkenal menulis Quran dengan tangan beliau sendiri, yang disebut Syekh Abdul Rauf, itu digelar Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri karena berangkat dari negeri ini lewat pelabuhan Fansur, walaupun beliau sebenarnya orang Singkil. Nah, yang kemudian berkubur di Kuala Sungai di Banda Aceh dan disebut Syekh Kuala, yang ketika tsunami kemarin tidak terjejas sama sekali, tidak rusak. Begitu tingginya air, 3 kali pohon kelapa. Kuburan beliau itu satu buah tiangnya pun tidak terkena air. Ini airnya kayak seperti melompat gitu. Bahkan ada kapal besar PLN yang besar sekali di 7 km di tengah laut itu berdiri begini. Dibawa tsunami itu bukan berjalan begini, berdiri begini. Tapi pas kuburan beliau tuh loncat gitu. Dan ini menjadi bukti bahwa beliau ini seorang yang karomah. Mengarang satu kitab tafsir berbahasa Melayu, tulisan Arab, ya tulisan Jawi, dicetak di Mesir. Judul tafsirnya itu Tafsir Baidawi. Jadi tafsir Baidawi Melayu besar, saya punya udah sekitar 450 tahun usia tafsir ini, dan sampai sekarang masih relevan dengan keilmuan yang ada di dalam negeri kita dibahas. Di dalam tafsir itu juga dibahas tentang qiraat-qiraat, cara membaca. Misalnya Malik Yaumiddin, ada 2 qiraat yang membacanya pendek dan ada yang membacanya panjang, Malik Yaumiddin. Nah, ini ditulis oleh beliau dalam tafsir beliau sekitar 400 tahun lebih yang lalu.
Beliau digelari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri karena keluar dari pelabuhan Barus, Fansur. Nah, disitulah ada ratusan kuburan dan 5 bertulisan ternyata sahabat Nabi sudah ada di Fansur. Dan menggembirakan bahwa di depan laut Fansur itu, Barus itu ada sekitar 1000 meter, ada sebuah pulau disebut Pulau Mursaha. Saya pikir ini diambil dari Al-Quran, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Dan disitulah menjadi markas dakwah kaum muslimin zaman Rasulullah SAW itu, zaman sahabat. Dan dikabarkan dari situlah persinggahan sahabat dari Mekah Madinah yang dikirim, kemudian singgah di Pulau Mursaha. Dari situlah sahabat ada sekitar 60 orang dikirim ke Cina di bawah pimpinan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu tercatat datang ke Cina di zaman dinasti Tang. Diutus di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau dengan 60 sahabatnya sampai di sana dan kemudian mendapat hadiah sebuah tanah di Cina dan disebutlah tanah itu sebuah masjid dibangun namanya Masjid Sahabat. Kuburan sahabat yang ada di Guangzhou, di belakang sebuah masjid Guangzhou itu ada 5 sahabat. Satu saya pikir bukan sahabat tapi tabi'in yang di batu nisan disebut Ibnu Abi Waqqas. Artinya mungkin ini anak Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang menikah dengan gadis Cina sehingga beliau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina. Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau dikuburkan di belakang Masjid Guangzhou dan ada 5 sahabat lagi yang ada dikuburkan di Cina. Jadi tidak mungkin ke Cina kalau nggak singgah ke Indonesia, kalau lewat jalan laut, jalur sutra. Oleh karena itulah di negeri ini, di Pulau Mursaha itu dikabarkan sahabat-sahabat itu dikirim ke Cina dari singgahan di Pulau Mursaha itu. Dia sempat singgah di Nias, ya, para sahabat Nabi ini, mereka panggil orang-orang Nias itu ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ayuhan nas, wahai orang-orang sekalian ini, Anas, kemudian orang tempatan situ menyebutnya Nias. Dan ketika saya dakwah ke sana masih muda sekali dengan anak-anak USU dan anak-anak Universitas Islam Sumatera Utara. Kami 40 hari berkeliling Nias itu, ternyata di pinggir-pinggir laut itu nama desanya itu nama-nama surga. Ya, nama-nama surga. Jannata itu artinya surga, jannah. Kemudian Firdaus, Darussalam, Ma'awa, Naib. Itu nama desa-desa di Pulau Nias yang mayoritas bukan orang Islam sekarang. Tapi nama desa-desa di pinggir-pinggir laut itu menunjukkan bahwa Islam pernah datang ke sana.